ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa, Mbak. Oh iya, mau periksa ya Bu. Silakan isi data ini dulu ya Bu. Iya, Mbak. Di sini ya, Mbak. Iya di situ. Ibunya punya kartu BPJS. Kalau tidak punya silakan isi di bawah ya Mbak. Oh, iya, Mbak. Di sini juga ya. Iya di situ. Oke, terima kasih ya Bu. Ini saya beri kartu antrian. Nanti ibunya silahkan tunggu di sebelah sana untuk menunggu. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan ternyata ibu ini terkena difteri. Jadi untuk resep obatnya silakan ibu nanti ke apotek. Terus untuk selanjutnya ibu ke klinik sanitasi untuk pengarahan tentang penyakit ibu ini. Terima kasih Mbak. Ya. Ini sih Mbak. Iya, silakan masuk. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya tadi habis dari itu dibaca ibu ke ruang klinik sanitasi. Bisa saya lihat untuk hasil pemeriksaannya? Terima kasih. Dengan Mbak Vira ya? Iya. Umurnya 20 tahun, pekerjaannya mahasiswa. Perkenalkan, saya Ida sebagai konselor di puskesmas ini. Saya siap membantu Mbak Vira dalam menyelesaikan masalah. Mbak Vira bisa bercerita semuanya dan pasti saya akan menjaga rahasia buat Mbak Vira. Dari hasil pemeriksaan dokter, Mbak Vira terkena penyakit difteri. Sebelumnya ini apakah Mbak Vira ada gejala yang sakit atau gimana? Yang saya rasakan akhir-akhir itu demam Mbak, demam terus tenggorokannya sakit, pilek juga, batuk-batuk. Di tenggorokannya apa? Ada benjolan? Dari dokter tadi juga bilang begitu, ada benjolan di tenggorokan seperti sariawan gitu. Mbak Vira ini sudah berapa lama ya menderita gejala-gejala yang tadi Mbak Vira sebutkan? 3 hari yang lalu. 3 hari. Sebelum mengalami gejala itu, Mbak Vira sempat bepergian? Ya, saya minggu lalu dari luar kota. Minggu lalu dari luar kota? Ya. Itu bersama temannya atau bagaimana? Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Di luar kota ya? Iya. Oh iya. Ini saya jelaskan ya terkait penyakit difteri itu apa. Untuk penyakit difteri gambarnya seperti ini. Tadi Mbak Vira juga diperiksa. Ini mungkin juga hampir mirip sama gambar ini. Jadi itu ada benjolan kayak sariawan itu di tenggorokan. Penyakit difteri ini itu disebabkan oleh bakteri Cyanobacterium diphtheria. Ini menyerang tenggorokan dan sistem pernapasan atas. Ini termasuk penyakit berbasis lingkungan yang berbahaya karena jika tidak ditangani bisa menimbulkan kematian. Biasanya ini rentan sekali buat di usia di bawah 5 tahun, terus di atas 60 tahun. Jarang mungkin seusia mbaknya ini. Dan tadi kan kenapa saya tanya mbaknya ini habis bepergian atau enggak? Barangkali penularannya itu dari luar, bukan dari sekitar mbaknya. Penularannya itu bisa melalui air liur, terus udara, terus benda pribadi yang sudah terkontaminasi. Nah ini benar-benar rentan mbak yang ini. Kemudian peralatan rumah tangga yang terkontaminasi. Nah itu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan ya mbak. Iya. Untuk di dalam rumah itu, di dalam rumahnya Mbak Vira ini ada berapa ya penghuninya? 4 Mbak. 4. Jadi dari mbaknya terus Orang tua sama adik. oh iya. Untuk luas rumahnya kira-kira berapa ya mbak? 2 kali, ya 3 kali ruangan ini Mbak. Oh iya. Itu daerah sekitar apa ada sungai atau sawah atau Ada
depan, belakang rumah itu ada sungai. Ada sungai. Keadaan di dalam rumah lembab. Iya, Itu lantainya apakah sudah masih berkeramik atau masih plasteran? plasteran. Mbaknya ini di rumah tidur sendiri atau bersama siapa? sama adik Sama adik. Kamarnya ada berapa? satu, Mbak. Oh, berarti yang tidur di kamar ini mbaknya sama adiknya gitu. Iya, Untuk pencahayaan di rumahnya apa terang atau masih redup Mbak di dalam rumah Terang. itu? Kalau siang terang ya? iya, Jendela apa selalu dibuka? iya, setiap pagi bisa dibuka. Dibersihkan juga? Iya, Lantainya dibersihkan juga? sehari sekali kalau itu. Yang nyapu siapa? Adik saya. Oh, adik saya. Mbaknya nggak pernah nyapu? Enggak. Ini mbaknya selalu pakai masker ya di mana-mana? Kalau bepergian ya, Selalu pakai masker. Batuk, misal kayak kan biasanya berdahak gitu. Buangnya di toilet apa sembarangan? lebih seringnya di Thailand. Di daerah sekitar rumah mbaknya ada yang terkena penyakit difteri nggak? Tidak. Atau keluarganya mbaknya ada yang penyakit difteri? Enggak. Berarti baru mbaknya ini ya? Iya. Dari hasil tadi jawaban dari mbaknya, dugaan sementara ini penyebab penyakitnya mungkin dari luar. Kan tadi mbaknya bilang habis bepergian. Nah itu mungkin penularannya dari pas mbaknya bepergian itu. Karena kan di rumah nggak ada yang terkena difteri. Kita harus gimana ya, Mbak? Seperti yang saya jelaskan dulu ya, untuk faktor-faktor apa saja kenapa bisa terkena penyakit difteri itu bisa saja mbaknya sudah pernah vaksin. Sudah. Kapan terakhir? Waktu 5 tahun. Oh, sudah lama ya berarti Iya. tidak vaksin. Tadi mbaknya ini berkunjung ke daerah ya. Iya. Nah ini salah satu faktor risikonya. Terus sistem kekebalan mbaknya mungkin pas bepergian agak lemah, makanya itu gampang tertular. Terus untuk gaya hidup mbaknya juga sudah sehat, mungkin kebetulan saja tertular waktu bepergian itu. Untuk lingkungan rumahnya mungkin bisa diperbaiki lagi, seperti selalu membuka jendela biar udaranya masuk, biar tidak lembab lagi, panas juga bisa masuk. Setelah saya duga tadi kalau penyebab dari tertularnya difteri ini kan mbaknya bepergian. Nah itu apa yang harus mbaknya lakukan? Mbaknya mungkin sementara ini bisa tidak tidur bersama adiknya dulu ya, bisa tidur terpisah, soalnya takutnya tertular. Terus juga penggunaan alat makannya jangan bergantian sama yang lain, dipisahkan. Mbaknya juga selalu pakai masker. Terus kalau sudah sembuh, mbaknya bisa kembali lagi ke puskesmas buat melakukan imunisasi biar tidak terjadi lagi difteri. Dari saran Mbak ya, dari saran yang Mbak berikan yang udah saya lakukan itu ya, untuk sementara ini tidak ikut sama adik saya, membersihkan, menyediakan alat makan, sama menyapu rumah. Kalau keputusannya mbaknya seperti itu, jadi saya ulangi ya untuk keputusannya mbaknya. Jadi mbaknya bisa membersihkan rumah setiap hari secara rutin, kemudian tidak tidur bersama dengan adiknya, sementara tidur sendiri, dan untuk perawatan makannya juga sementara disendirikan, selalu pakai masker juga. Hasil dari konseling kita hari ini semoga bisa membantu mbaknya dalam proses penyembuhan difteri ini. Kalau misal mbaknya mau tanya-tanya atau masih bingung apa yang harus dilakukan, bisa
kembali lagi ke klinik sanitasi atau bisa menghubungi saya secara pribadi. Saya akan siap membantu. Kalau semisal saya ingin berkunjung ke rumah mbaknya, apakah diperbolehkan ya? Boleh Mbak, silakan. Kira-kira bisanya kapan? 2 hari lagi juga tidak apa-apa. 2 hari lagi. Berarti lusa saya ke rumah mbaknya. Iya. Nanti saya hubungi lagi ya. Iya Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Mbak. Semoga mbaknya juga cepat sembuh. Terima kasih. Selamat siang mbak. Siang juga Mbak. Mari. Ya. Oh iya, sebentar ya. Iya. Ini untuk obatnya mbak, ini sesuai resep ya. Terima kasih mbak. Ya. Permisi Mbak, apa benar ini ruang registrasi? Iya benar Bu, ini ruang registrasi. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi Mbak. Kalau mau konsultasi ya Bu, silakan mengisi data di sini ya Bu. Di sebelah Oh. sini. Oh sini ya Mbak? Iya. Sebelumnya ibunya punya kartu BPJS? Enggak, belum Mbak. Kalau belum punya silakan isi di situ ya Mbak. Ya. Udah Mbak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kasih kartu antrian, nanti ibunya antri sebelah sana. Oh iya. Iya, Terima Mbak. kasih Mbak. Permisi Mbak, selamat siang. Ya silakan duduk bu. Iya. Yang bisa saya bantu. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ida. Saya di sini sebagai konselor di klinik sanitasi. Ibu bisa bercerita tentang masalah ibu, terserah. Di sini saya akan mendengarkan dan membantu ibu untuk menyelesaikan masalah ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan buat ibu bercerita, terus bertanya-tanya ke saya. Saya Mbak Sukan kok Mbak. Dengan ibu siapa sebelumnya? Saya Ima. Umurnya berapa ya bu? Umur saya 43 Bu, Mbak. Masih terlihat sangat muda ya bu? Iya, kan saya skincare tiap hari Mbak. Untuk pekerjaannya? Saya itu masih ibu rumah tangga sih Mbak. Oh, ibu rumah Ngurusin tangga. anak-anak. Jadi kemarin itu ada tetangga saya Mbak. Dia itu saya dengar-dengar sih Mbak dari tetangga-tetangga yang lain. Tetangga saya ini kan dia kan satu keluarga gitu loh. Nah ada beberapa di keluarganya kayak anaknya sama orang ini dia tuh sakit tenggorokan. Terus ada yang bilang tetangga saya tuh dia tuh kayak ada apa kelenjar di tenggorokannya gitu loh Mbak. Kayak terus dia juga demam, menggigil. Nah kan saya kan satu kompleks ya Mbak, istilahnya saya satu gang. Nah saya tuh takut sama keluarga saya terkena ketularan, siapa tahu itu penyakit yang menular barangkali. Terus gimana ya? Tapi ibu dengar nggak itu penyakit apa? Saya dengar sih itu bilangnya difteri. Oh. Nah terus banyak yang bilang itu penyakit apa ya, kayak bisa menular. Nah itu gimana? Saya juga bingung kalau misalkan mau cari-cari internet. Jadi saya mau tanya aja sih ke Oh iya. mau konsul ke Jadi mbaknya. difteri itu bisa dilihat di sini ya bu. Difteri itu benar katanya tetangga ibu kalau difteri itu menyerang tenggorokan. Itu disebabkan oleh bakteri Cyanobacterium diphtheri. Itu menyerang di tenggorokan, di sistem pernapasan juga. Itu memang itu sangat berbahaya jika tidak ditangani. Untuk usia rentannya itu memang di bawah 5 tahun, terus di atas 60 tahun, tapi bisa juga untuk
usia remaja, dewasa itu bisa terkena, tapi sangat jarang. Itu ibu. Ini Itu jarang-jarang ya? iya. Ibu bener kesini buat konsultasi ini. Soalnya itu bisa banget nularin ke tetangga, apalagi yang sering datang ke rumahnya. Itu ya, itu bisa melalui air liur, bisa misalkan penderita itu batuk, ibu ada di sekitarnya, ibu bisa tertular. Makanya itu pentingnya pakai masker itu. Nah terus juga melalui udara, saat ibu sama penderita itu di satu ruangan, ibu nggak pakai masker, dia juga nggak pakai masker, itu juga bisa tertular ibu. Terus bisa melalui benda pribadi yang terkontaminasi. Saat ibu datang ke rumahnya, terus megang benda yang udah dipegang dia nggak cuci tangan, bisa aja tertular bu. Terus juga peralatan rumah tangga yang terkontaminasi itu kayak piring, ibu makan di rumahnya, itu ibu. Untungnya saya masih belum ke rumahnya sih mbak. Cuman kalau saya lihat dia tuh kalau keluar nggak pernah pakai masker. Kayak ya takut aja. Apakah nanti apa saya bilangin aja gitu ya biar pakai Iya masker? bu, bilangin aja. Pernah dibilangin apa enggak sebelumnya? Enggak sih nggak pernah. Soalnya Keluarganya enggak. Kayak biasa aja. Cuma ya gitu kelihatan apa kayak sakit gitu kelihatan. sakit tapi enggak pakai masker, Ya, seenaknya gitu. Iya. Nah, Iya. terus kebetulan kan kayaknya beberapa hari lagi tuh kayak mau ada acara di rumahnya. Nah, itu apa saya bilangin aja ya. Itu biar nggak kira-kira usah. kapan ya mulai sakitnya itu, ibu tahu nggak? Saya dengar-dengar sih udah sekitar 4 harian gitu sih, Mbak. 4 hari ya, berarti barusan ya. Iya. Terus gejala-gejala ibu yang tadi disebutkan itu benar, itu penyakit difteri. Nih, tenggorokan dilapisi selaput, tebal dengan abu-abu. Itu di tenggorokannya tuh ada benjolan yang kayak sariawan ibu. Oh, Mbak Saryawan. Iya, kalau dari iya bu, kalau misalkan difteri itu ada tenggorokan, jadi kalau pas nelan itu sakit pasti. Soalnya kan emang ada benjolan di dalamnya. Terus masalah pernafasan kan, kalau ada benjolan kan susah itu nafasnya. Terus demam dan menggigil, pasti itu berkeringat dan jantungnya berdebar cepat. Tuh. Terus gimana ya Mbak biar nggak tertular, takut kena juga. Terus aku juga sih kayak satu komplek tiba-tiba kayak ketularan kan ya nggak lucu gitu, takut. Iya ibu, makanya itu pertama-tama ibu bisa itu ngingetin penderita buat pakai masker. Itu benar-benar harus pakai masker ibu. Soalnya kalau nggak pakai masker dia resikonya sangat tinggi buat nularin penyakit itu ke tetangganya, ke keluarganya. Itu benar-benar tinggi banget resikonya. Berarti istilahnya kayak melalui air liur gitu lah ya Mbak? Iya, Gara-gara- seringnya tuh kayak misal dia batuk terus ngeludah sembarangan, itu kan bisa aja nular. Nah, untuk faktor resikonya yang tadi, kenapa kok penderita itu bisa penyakit difteri, itu mungkin saja penderita itu belum dapat vaksin. Jadi kan dari pemerintah kita kan udah ada aturannya untuk vaksin buat difteri ini, udah di sekolah-sekolah juga kan. Nah itu mungkin masih belum, atau emang udah tapi udah lama. Nah terus ibunya jangan berkunjung dulu ke rumahnya. Nggak mau. Kalau semisal lewat atau ketemu, ibunya selalu pakai masker ya di mana-mana, biar upaya pencegahan, biar nggak tertular gitu. Terus ibu juga harus menjaga kesehatan ibu, makan bergizi, biar sistem kekebalan ibu ini nggak lemah, biar tinggi. Terserang. Iya, biar nggak terserang. Terus gaya hidupnya ibu atau penderita itu harus sehat, walaupun udah terkena itu malah dia tuh harus benar-benar menjaga kebersihan. Terus selain menjaga kebersihan pribadi, terus diri sendiri, itu juga harus menjaga kebersihan lingkungannya bu. Jadi rumahnya penderita itu harus benar-benar bersih, terus ventilasinya cukup, terus pencahayaannya juga cukup. Itu benar-benar perlu banget. Itu rumahnya penderita itu apa lembab atau dekat sungai gitu bu? Enggak sih, enggak dekat. Cuman kalau saya lihat itu emang kayak gelap gitu loh Mbak, enggak yang terlalu kayak rumah-rumah yang lain. Terus kebetulan kan rumahnya emang yang nggak besar banget.
kayak agak ya segeman sih. Tapi keluarganya sering berinteraksi sama tetangga-tetangga atau gimana? Jarang sih mbak, cuman kayak misalkan ada perkumpulan itu biasanya ibunya yang ikut. Takutnya itu keluarga dari penderita ini sudah karir ke bawah, jadi udah bisa nularin gitu. Jadi ibunya bisa ingetinnya bukan ke penderitanya aja, tapi bisa melalui keluarganya juga. Keluarganya juga harus diingetin dan nggak itu. Berarti juga bisa karena lingkungan kan mbak? Iya, bisa karena lingkungan. Lingkungan ini benar-benar penting ibu. Yang tadi harus pencahayaan alaminya harus cukup. Jadi kan pencahayaan alami itu harus, walaupun ada jendela tapi nggak dibuka itu sama aja. Terus misal kan pakai gorden, itu kalau siang dari pagi sampai sore itu harusnya duka biar pencahayaan alaminya itu masuk itu. Harus kayak gitu ya? Iya, biar kelembapannya rumah juga terjaga. Kalau misal panas masuk kan nggak terlalu lembab sih di rumah. Terus ventilasinya juga, jendelanya harus dibuka biar di dalam rumah itu nggak pengap. Kalau rumah saya sih masih ya sering-sering saya buka sih mbak, dan cukup kok pencahayaannya. Kalau rumah saya sih, kalau rumah yang penderita itu ya itu tadi. Untuk jenis lantainya itu walaupun plasteran itu harus dijaga kebersihannya, tapi lebih baik lagi kalau pakai keramik biar nggak terlalu banyak debunya. Terus yang paling penting buat nggak nularin ke yang lainnya itu hunian, berapa banyak yang menghuni rumah tersebut. Kalau terlalu banyak juga benar-benar itu menimbulkan risiko yang tinggi buat penularannya itu. Keluarganya itu ada berapa ya yang penderita itu? Itu keluarganya itu ada 6. Iya, yang 4 itu anaknya, yang 2 itu ya suami istri itu. Makanya banyak. Terus semuanya juga enggak yang besar-besar sekali gitu. Ibu ini belum bergejala kan? Masih was-was makanya. Iya, masih was-was aja sih mbak. Iya. Soalnya kayak warga-warga itu juga kayak rasan-rasan gitu loh tentang ibu ini. Ya kan saya juga, ya saya pengen tahu juga, pengen tahu langsung aja sih ke klinik ini untuk pengen tahu. Iya. Dan upaya pencegahannya itu yang paling penting itu vaksin itu. Vaksin. Iya, itu benar-benar efektif buat mencegah penyakit difteri. Ibu sudah vaksin? Udah. Kapan terakhir? Kapan ya? Kayaknya udah lama sih, lupa soalnya saya. Kayaknya itu kayaknya 5 tahun yang lalu. Seharusnya itu ya Bu ya, rajin vaksin ya sesuai aturan. Nah itu bisa dikoordinasikan sama ketua RT atau siapa yang pengelola itu yang biasa ngurusin. Nah itu satu desa itu kan ada yang penderita difteri. Nah itu takutnya sudah tertular atau bagaimana, mending dilakukan segera itu vaksinasinya. Jadi kayak saya coba bilang aja. Coba bilang aja ke ketua RT-nya Biar itu. minta divaksinin. Iya, Soalnya kayaknya bahaya juga ya kalau penyakitnya bisa nular kayak gitu. Iya, makanya itu perlu vaksin biar nggak tertular. Soalnya emang vaksinnya benar-benar membantu. Jadi dari hasil konsultasi tadi tentang penyakit difteri, tetangga ibu yang terkena difteri itu, saran saya buat ibu atau keluarga lainnya itu sebaiknya harus menjaga kebersihan diri, terutama harus terus meningkatkan imunitas tubuh, makan yang bergizi, terus pokoknya dijaga kebersihannya, sering cuci tangan juga. Itu jarang sih. Biasanya cuci tangan. Selalu cuci tangan ya, apalagi musim kayak gini. Iya benar. Terus juga ibunya harus menjaga lingkungan biar nggak kotor. Apalagi rumahnya itu paling penting. Yang tadi saya sebutkan, ventilasi, terus pencahayaan kayak gitu harus dijaga itu, harus buka terus jendelanya, dibersihkan rumahnya. Itu terus koordinasi ke ketua RT buat vaksin tadi itu biar mencegah takutnya gitu tertular yang lainnya. Jadi dari saran yang saya sampaikan ke ibu, ada yang bisa diambil mungkin?
Ya mungkin kalau yang bisa saya lakukan ya itu tadi sih Mbak, kayak bilang ke koordinatornya apa kayak foto RT saya ya bilang kalau minta divaksin difteri soalnya ada yang kena gitu. Terus mungkin saya bisa bilang sama penderitanya kayak apa ventilasinya mungkin bisa sering dibuka, terus biar cahaya itu bisa masuk cahaya mataharinya. Mungkin saya bisa bilang itu sih ke penderitanya. Ya, Ibu. Jadi saya ulangi ya, dari keputusan Ibu yang diambil, Ibu bisa koordinasi ke ketua RT mengenai vaksinasi itu RT ya, selingkungan. Terus kemudian mengingatkan penderita itu. Terus menjaga kebersihan juga. Ya seperti itu Ibu hasil konsultasinya kita. Mungkin kalau ada waktu dari Puskesmas akan mengadakan kunjungan ke desa Ibu. Apa diperbolehkan? Boleh. Ya, kira-kira nanti saya coba koordinasi ke ketua RT-nya saja kapan bisanya. Oh tuh, ya boleh sih Mbak. Kayaknya lebih bagus juga gitu biar Iya, tahu bisa langsung ya. Iya. Terus mungkin bisa kayak bilang ke tetangga yang lain juga sih mungkin. Ya Ibu tadi yang sudah keputusan Ibu ya sudah Ya, diambil semoga bisa membantu untuk pencegahan. Semoga juga penderitanya bisa segera sembuh dari penyakit difteri. Ya terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Ya terima kasih ya Mbak. Iya. Permisi. Hati-hati Ibu. Iya.